Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tabiun, tabi'euy. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Hamim dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk materi yang selanjutnya, di bab 7, kita akan mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk yang pertama, yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan orang lain, atau untuk umatnya. Kemudian pengertian dari Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya kepada umat manusia. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatih ayat 13 yang berbunyi, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sair yang menyala-nyala. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Untuk selanjutnya, nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Rasul. Adapun tugas-tugas para Rasul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Yang kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan keselamatan hidup. Yang keempat, menyampaikan ajaran tentang cara mengesahkan Allah. Yang terakhir, menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Kemudian kita memasuki yaitu Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul Ulul Azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Ada 5 rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Di antaranya yaitu
Nabi Nuh alaihi salam, kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dan kaumnya saat berdakwah. Kemudian memiliki mukjizat, yaitu membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Di samping itu, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim diberi mukjizat, tidak mempan dibakar oleh api. Selanjutnya Nabi Musa, keberanian dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkan olehnya. Kemudian ada Nabi Isa, kesabaran dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad, keteguhan dan ketabahan yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad juga menerima cacian, hinaan, dan perlakuan yang buruk dari kafir Quraisy. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat Rasul. Sifat wajib para Rasul. Ada 4 sifat wajib. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Dan terakhir fatonah artinya cerdas. Sifat jaiz para rasul, maksudnya yaitu jaiz artinya boleh. Jadi para nabi dan rasul memiliki sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz rasul disebut dengan arodul basyariyah. Sifat tersebut contohnya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Kemudian, lawan dari sifat wajib ada sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama, kizib, artinya yaitu bohong. Yang kedua, khianat. Khianat adalah kebalikan dari amanah. Kemudian kitman, kitman artinya menyembunyikan. Yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Setelah kita mempelajari beriman kepada Nabi dan Rasulullah, kita memiliki hikmah beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang pertama, menambah sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, lebih memahami dan sabar akan tugas sebagai hamba Allah. Kemudian meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Definisi akhir zaman mengandung unsur yang harus diyakini. Sebagai berikut. Yang pertama, menghapus risalah sebelumnya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad secara otomatis menghapus risalah nabi-nabi sebelumnya. Kecuali risalah tersebut tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua, membenarkan para nabi sebelumnya. Tentunya di sini juga tertulis dalam Al-Quran. Yang ketiga, penyempurnaan risalah sebelumnya. Islam di sini agama yang terakhir dan Nabi Muhammad di sini nabi
yang terakhir atau disebut dengan Khotimul Anbiya, penutup para nabi. Yang terakhir berlaku untuk semua manusia. Agama Islam dan datangnya Muhammad di sini berlaku untuk semua manusia. Yang terakhir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Baiklah anak-anak sekalian, sudah Bapak sampaikan tentang materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Selamat belajar, dan yang terakhir Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.